Yang terkumpul itu kemarin, karena saya bergerak dari tahun 2020, per Agustus 2020 itu totalnya ada 470.000 sebenarnya. Dari 16 kecamatan ya Pak? Iya, di 16 kecamatan. Jadi kami berjalan, bergerak sambil sesuai, sehingga mungkin juga rekan-rekan dari tahun 2020 kok Sundaya udah pasang baliho di mana-mana, ada spanduk setiap Agustus mulai sebar se-Bandung Barat. Jadi udah lihat Pak? Udah untuk meyakinkan yang sudah memberikan dukungan kepada saya, Sundaya ini benar. Jadi keseriusannya Serius besar. Gitu. Saya serius mau maju di Pilkada 2024 ini dipersiapkan. Terkait penyerahan berkas ini lewat jalur independen, Bapak masih yakin bahwa tidak menggugurkan pilihan di lewat partai yang daftar lewat partai? Ya artinya yang saya tadi katakan, ya opsi A, opsi B kan ditempuh. Yes. Kita lihat juga perkembangan. Ya kalau mungkin opsi A, ya artinya kelihatan, ya saya tetap maju dan ini akan saya tuntaskan. Ya intinya kan nanti juga kalau saya secara normatif, administratif dan faktual lolos, ya kan begitu. Artinya konsep hidup dalam hidup saya jujur, dengan dan tanpa. Jadi berkeyakinan bahwa penyerahan berkas hari ini tidak membatalkan pencalonan lewat jalur partai, Pak? Ya karena kan saya udah mendaftarkan, jadi tidak membatalkan. Kenapa Bu izin? Ya. Misalkan penyerahannya sekarang penyerahan bila mana nanti dari Gerindra sendiri itu udah ada salah satu nama misalkan, tapi tetap di independen maju. Saya ada sebuah catatan, ya. Catatannya apa? Yang pertama, yang paling utama saya tentukan wakilnya harus saya kan gitu. Betul, siap. Itu. Betul. Kalaupun koalisi misalkannya ya tentukan wakil dari sana ya nggak mau tetap. Kalau nanti dukungannya sendiri dari Gerindra apakah nanti akan ada diambil juga gerbongnya? Ya nanti dinamika berjalan. Ya, maka si berkas ini harus diunggah di Silon. Nah, pengunggahan Silon ini waktunya 2 kali 24 jam semenjak serah terima, semenjak surat tanda terima itu disampaikan ke LO. Terkait ini Pak, yang akan dipakai oleh KPU itu yang silon atau data fisik Pak? Ya untuk Upload atau data fisik ini yang akan digunakan? yang akan digunakan itu ya berkas fisik, kemudian harus diupload di Silon gitu. Disertai Tetap Silon. saja persyaratan itu harus diupload di Silon. 3 kali 24 jam atau 2 kali 4 jam?
3 kali 24. 1 menit terakhir ini dia menyerahkan hanya satu atau ada yang lain? Ya memang untuk calon melalui jalur perseorangan ini sejak awal ini memang hanya satu yang berkonsultasi dan hanya satu pula yang mengirimkan berkas sampai pukul 11 pas ini ya, pukul 23 pas. Perpal nantinya Pak berapa lama? Ya, Perpal. Perpak ya, perpak itu kan setelah kita lakukan verifikasi administrasi gitu kan, setelah semuanya diupload ke Silon dalam waktu 3 kali 24 jam, maka kita akan lakukan verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi itu kita akan lakukan verifikasi faktual, kemudian verifikasi administrasi lagi. Kalau misalkan ada perbaikan, verifikasi faktual lagi, maka tanggal 19 Agustus nanti memang panjang waktunya tahapannya sampai penetapan apakah ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu berakhir pada tanggal 19 Agustus. Kalau misalkan di 19 Agustus ini memenuhi syarat, maka pada tanggal 27 Agustus bacalon ini berhak untuk mendaftarkan sebagai calon bupati dan wakil bupati gitu. Tapi kalau tanggal 19 Agustus nanti tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa mendaftarkan. Pelaksanaan perpak berarti data by data ya Pak? Nanti ada rumusnya. Nanti ada rumusnya gitu kan, berapa persen harus di perpak ya. Ya nanti kita akan rumuskan sesuai dengan ketentuan. Di perpak langsung di KPU ini atau ke lapangan nanti. Ke lapangan diverifikasi faktual kan, setelah diverifikasi administrasi itu selesai verifikasi administrasi, kemudian kita rekap dan kemudian kita rumuskan gitu kan berapa orang yang akan diperpak, maka kita akan menyampaikan ke PPK dan PPS nanti yang melakukan verifikasi faktual itu, PPK dan PPS. Persyaratan yang dikirim tadi apa aja? Itu berupa KTP dan formulir